Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu waliyus salihin. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام. أما بعد. Jamaah salat maghrib kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik, memberikan hidayah kepada kita sehingga kita dipertemukan kembali dalam majelis tadabbur Al-Quran, juga majelis tahsinu Al-Quranil Karim dari surat Al-Kahfi. Alhamdulillah, insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan tahsin kita dari surat Al-Kahfi, dimulai pada ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-15. Di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membacakan ayat yang ke-10 hingga 12. Demikian pula kita menyebutkan hukum-hukum tajwid yang terdapat di dalam ayat-ayat tersebut, dan telah kita bacakan pula tafsir, kandungan-kandungan dan faidah-faidah pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat-ayat tersebut. Seperti biasa, insyaallah saya akan bacakan terlebih dahulu pada para hadirin wal hadirat jamaah sekalian untuk menyimak dan memperhatikan tempat-tempat berhenti, demikian pula mad dan makhrajnya. Kita mulai insyaallah dari ayat yang ke-13. Saya bacakan terlebih dahulu, biar antum perhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا
إذا انشططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. Yang perlu kita perhatikan di sini ayat yang ke-13. Di sini terdapat huruf mim yang disukun bertemu dengan huruf ba pada lafaz naba'ahum bil haqq. Cara membacanya itu dengan ikhfa syafawi. Jadi huruf mim tidak terlalu sempurna pengucapannya. Jangan ditekan sempurna. Naba'ahum bil gitu. Jangan sempurna pengucapannya. Namun agak terbuka sedikit bibirnya. Naba'ahum gitu. Naba'ahum bil haqq. Ya, ada ikhfa'nya, ada samar-samarnya. Naba'ahum bil haqq. Adapun yang kedua, mim bertemu fa, innahum itu tidak ada ikhfa. Jadi sempurna di situ jemaah. Innahum fit, ya, langsung hum, mimnya sempurna. Innahum fit, fityatun, jangan disamarkan dan jangan ada gunnah. Jangan antum ya berikan gunnah yang sempurna di situ. Sehingga bacaannya innahum fityatun, nah itu salah. Jadi gunnahnya tidak sempurna, mimnya ya itu dilekatkan dengan sempurna makhrajnya. Bibir ya tertutup dengan sempurna. Innahum fityatun gitu. Amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kemudian ayat yang ke-14. Warabatna, di situ na dua harakat panjangnya. Warabatna ala, tidak bisa dibaca lebih dari dua. Ya, karena bertemu huruf ain. Bertemu huruf ain. Ala. Jangan dibaca warabatna ala, itu salah. Ya. Karena huruf ain itu bukan huruf yang menjadikan mad menjadi panjang, ain itu tidak. Kecuali huruf hamzah di situ. Ya, baru dibaca boleh panjang. Jadi ini dua harakat, warabatna ala qulubihim. Idh qamu faqalu rabbuna, semuanya dua harakat. Rabbus samawati wal ardh, itu juga dua harakat. Ya, kecuali min dunihi, hi ini 4. Walaupun boleh dua harakat di situ. Tapi kita latihannya 4 supaya bisa membedakan mana yang boleh panjang, mana yang tidak. Min dunihi ilaha, hi di situ huruf ha dibaca 4 ikhwah karena bertemu dengan hamzah. Di situ ada huruf hamzah. Min dunihi ilaha, ya panjang.
Sama seperti laqad qulna gitu. Na jadi 4. Asalnya 2. Mengapa jadi 4? Karena huruf hamzah. Qulna idzan syaqaqa. Ini yang dinamakan dengan mad apa? Jaiz. Mad jaiz munfasil. Baik. Dan yang terakhir pada lafaz haula, ini panjang juga, 4. Ha ini mad jaiz. Haulai. Pada lai itu mad wajib namanya. Dia 5, 6. 5 dan 6. Jadi lebih panjang sebenarnya. Kalau antum baca haula, ha-nya lebih pendek daripada la. Ya, banyak dalam Al-Qur'an itu. Ya. Boleh ha dibaca 2, boleh, karena dia mad jaiz saja. Tapi kita prakteknya 4. Sehingga kalau antum mendengarkan murattal, mendengarkan qori membaca pendek, itu benar juga. Ya. Misal haulai itu bisa. Tapi kita di sini insyaallah praktek yang 4 ya. Haulai qaumun attakhadhu min dunihi. Sini juga 4. Min dunihi alihat. Ya. Kemudian pada lafaz bisultanin, nin itu asalnya bisultanin, bertemu dengan ba. Bisultanin bayyin. Cara membacanya apa? Diganti mim. Bisultanin bayyin. Baik. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. Sekarang kita praktek, jemaah rahimakumullah. Saya baca, kemudian jamaah sekalian ulangi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Jadi ini qalqalah pada lafaz tok. Bil haqq. Jadi ditahan dulu haqq baru dikeluarkan. Karena ada tasydidnya di situ. Jadi keliru jika bil haqq. Salah. Tapi bil haqq ya. Lanjut. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها. Itu butuh nafas yang cukup panjang, jadi startnya harus siapkan. Dunihi itu ada hak, membuang banyak nafas.
laqad qulna idzan syatata. Idzan itu di situ ikhfa. Idzan samar-samar, dan idan dibaca idan. Sekali lagi, laqad qulna idan syatata. Haula'i qaumun ittakhadhu min dunihi alihah. Haula'i qaumun. Perhatikan di situ, min itu kan dengung juga ya, jadi cukup panjang juga. Min dunihi alihah, ditekan di situ, jangan min dunihi, min butuh dengung di situ. Ikhfa disertai dengan gunnah. Nah, laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin. Laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin. 'Alaihim itu juga gunnah. 'Alaihim bisultanin bayyin. Ada dua ya? Ayo ulangi. 'Alaihim bisultanin bayyin. 'Alaihim bisultanin bayyin. Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiban. أظلم ممن افترى على الله كذبا. Baik. Sekarang praktik ya. Satu-satu. Allah. Ada mic-nya? Fadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق. بالحق. نحن نقص عليك نبأهم بالحق. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. لقد قلنا إذا شططا. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة. Coba munya jangan panjang. Qaumunat gitu.
هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين pendek. لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. Barakallahu fiik. Ya. Pada kata bayyin itu ada tasdid ya. Ya yang di tasdid. Jadi kita baca bayyin pendek. Bayyin gitu. Jangan bayin misalnya ya atau bayin tapi bayyin. Nah, bayyin. Barakallahu fiik. Fadal. Lanjut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نحن نقص عليك نبعهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. Langsung innahum fit. Jangan innahum. Nah, jangan dengung gitu. Coba. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ وقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه lan nad'uwa min coba lan nad'u min dunihi ilaha laqad qulna idhan syatata. لولا يأتون عليهم بسلطان بين عليهم بسلطان بين ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. Barakallahu fiik. Lanjut. Nah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين ومن أظلم
Dibagi atau pertemuan selanjutnya? Hah? Baik. Satu lagi ya? Ya, ya. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض Ya. لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بشير فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا Allahumma barik. Ya. Huruf dzal ya. Dzalnya itu kadzi, jangan kasi. Kadzi, dzi dilatih. Terus ikhfa. Coba dipraktekkan ikhfa nun sukun atau tanwin bertemu huruf-huruf ikhfa. Nah itu. Seperti tadi pada lafaz ya min, nah, itu nun kan min bertemu dal, itu ikhfa di situ. Jadi nunnya jangan terbaca jelas, tapi kita baca samar-samar, khafi. Min mildu mildu ya, bukan min, itu kan jelas tuh, mindu. Baik, demikian ya insyaallah. Barakallahu fikum. Kita masuk tafsir 6 karena waktu yang terbatas. Baik. Kemudian ayatnya cukup panjang-panjang ini ya. Oh ya, satu lagi tadi saya dengarkan dari jamaah ketika membaca huruf panjang mat tobi'i yang 2 harokat saja itu jangan terlalu panjang ya, jangan terlalu panjang. Jangan lewat. Biasa kalau lewat itu nanti lebih dia jadi 3 harokat. Contoh misalnya pada ayat, nah itu ilqamu faqalu ya, faqalu rabbuna, itu dua-dua saja. Ilqamu faqalu rabbuna, nah itu jangan ilqamu faqalu, nah itu kepanjangan ya, kepanjangan. Satu, kita telah memberikan haknya. Kalau 2 ya, tidak dilebih-lebihkan. Kemudian yang kedua, kita mempermudah, karena kalau kepanjangan kan lebih banyak lagi nafas yang harus kita kita berikan, kita keluarkan gitu. Jadi sebenarnya mudah ya kalau matnya pas, panjangnya pas. Biasanya dibaca kepanjangan itu karena memikirkan ini huruf apa setelahnya, bisa gitu. Ilqamu, tapi sambil dipanjangkan itu. Nah, itu salahnya di situ ya. Jadi caranya gimana? Diulang-ulang dulu. Ilqamu. Biar lancar, baru ya kita berikan hak mat yang tepat di situ. Hak untuk bacaan panjangnya yang tepat. Barakallahu fiikum. Baik jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita akan membaca di sini tafsir dari
ayat yang ke-13 dan sampai ayat 15 dari surat Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda." Kata Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Kahfi ayat yang ke-13, kami, maknanya aku, itu nahnu di situ adalah bentuk takrim, memuliakan Allah, maka menggunakan dhamir atau kata ganti kami. Bukan berarti jumlah Allah banyak, dan bukan berarti Allah memiliki pembantu-pembantu, bukan. Ya, malaikat-malaikat itu hanyalah hamba-hamba Allah yang Allah perintahkan. Baik, bukan sebagai orang-orang yang membantu. Cuma dengan lafaz nahnu di sini menunjukkan ta'zim, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kami akan menceritakan kepadamu, kepada engkau wahai Rasul, naba'ahum, kisah mereka, yaitu siapa? Ashabul Kahfi. Bil haqq, dengan benar, dengan sebenar-benarnya kisah, bukan dikarang-karang ini. Ya, jadi kisah yang dinukil, yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di sini bukan kisah-kisah karangan atau katanya atau konon, bukan. Tapi apa jemaah rahimakumullah, bil haq, sesuai hakikatnya, hak sesuai hakikatnya, kenyataannya. Sebelum Allah memulai kisah tentang Ashabul Kahfi dari awal, Allah Subhanahu wa taala menekankan kepada kita kaum muslimin, kepada hamba-hamba Allah yang membaca Al-Qur'an, bahwa kisah yang Allah akan sebutkan ini, yang Allah ceritakan kepada Rasul alaihi salatu wassalam, itu kisah yang benar, hak. Maka wajib untuk diimani. Innahum fityatun amanu, sesungguhnya mereka Ashabul Kahfi adalah para pemuda yang beriman kepada Rabb mereka, wazidnahum huda, dan kami tambah kepada mereka itu hidayah mereka. Mereka sudah beriman kepada Allah, kemudian Allah tambahkan lagi hidayah. Zidnahum huda. Baik. Ya. Disebutkan di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengisahkan mengisahkan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam berita mereka dengan hak. Dan ini yang diyakini oleh kaum mukminin, diyakini Rasulullah dan para sahabatnya dan orang-orang yang beriman, bahwa seluruh kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran itu hak, kisah yang benar-benar hak dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Innahum fityatun, mereka adalah para pemuda. Mereka di sini Ashabul Kahfi adalah para pemuda. Karena kebanyakannya al-fityah, asy-syabab, para pemuda-pemuda itu mereka lebih bisa menerima ilmu, lebih bisa menerima ajaran-ajaran yang murni. Berbeda dengan pembesar-pembesar mereka dari kaum musyrikin, seperti di zaman Nabi SAW, kaum Quraisy. Kebanyakan yang beriman terlebih dahulu itu dari mereka adalah yang cepat untuk menerima ilmu dari Rasul adalah para pemuda. Sedangkan yang sudah sesepuh, tokoh-tokohnya itu sulit. Nah, mereka telah kental dengan budaya mereka, dengan agama mereka. Maka di antara para pemuda di zaman dahulu adalah Ashabul Kahfi, yang mereka beriman di tengah-tengah kaum yang berbuat syirik. Di antara para mufassirun, ahli tafsir mengatakan pemuda ini mereka dari umatnya, pengikutnya Nabi Isa. Namun itu dilemahkan oleh Syekhul Islam Ibnu Katsir. Mengapa? Karena
kisah Ashabul Kahfi ini diabadikan dan dikisahkan berulang-ulang oleh Bani Israel sebelum adanya Nabi Isa alaihissalam, yang menunjukkan apa? Bahwa Ashabul Kahfi terjadi jauh sebelum diutusnya Nabi Isa alaihissalam. Salah satu buktinya adalah ketika orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy itu, mereka ingin mencari-cari kelemahan Nabi Muhammad alaihissalam tentang Al-Quranul Karim. Maka mereka datang kepada ulama-ulama Yahudi, bertanya kepada mereka, apa kira-kira yang harus saya tanyakan kepada Muhammad yang dia tidak tahu, yang kalian tahu ilmunya, tapi Muhammad SAW tidak tahu. Jadi orang-orang Yahudi ini mereka menyarankan, coba tanya itu tentang kisah Ashabul Kahfi, tahu nggak itu Muhammad? Gitu. Tes. Tanya juga tentang apa namanya ini, kisah-kisah terdahulu. Tanya kepada Nabi Muhammad, tanya kepadanya. Di antara yang ditanyakan kepada mereka, kepada Rasulullah SAW adalah tentang Ashabul Kahfi. Maka Allah Subhanahu wa taala mengisahkan, aku akan mengisahkan ini kepadamu dengan hak. Perhatikan, mereka adalah para pemuda. Rinci, ya. Jadi jawabnya bukan apa namanya secara prasangka, kira-kira, terus riwayat-riwayat yang tidak pasti, tidak, namun dengan teliti. Amanu bi rabbihim, mereka beriman kepada Rabb mereka, ya, wazidnahum huda, dan kami tambah iman atau petunjuk tersebut. Ini dalil pada lafaz wazidnahum huda, dan kami tambahkan hidayah kepada mereka. Ini dalil yang kuat jamaah rahimakumullah bahwa iman itu bisa bertambah. Iman itu bertambah. Wazidnahum huda. Huda ya iman. Karena dengan petunjuk itu iman akan bertambah. Nah, sebagaimana yang juga disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, zadatuhum imana, bertambah iman mereka. Berarti iman itu bertambah. Demikian pula iman bisa berkurang. Kata para ulama, al-imanu qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wal a'malu bil arkan. Tazidu bi ta'atir rahman wa yanqus bi ta'ati syaitan. Iman adalah mengucapkan, mengikrarkan dengan lisan. Ya, kalau dia belum muslim maka dia mengikrarkan la ilaha illallah dengan lisan. Tidak boleh dalam hatinya bersyahadat, harus dengan lisan dulu. Itu iman bil lisan. Dan diyakini dalam hatinya, lisan dengan hatinya harus sama. Jangan lisannya mengucapkan la ilaha illallah, dalam hatinya tidak. Maka ini munafik. Wa'tiqadum bil janan, dan wal a'malu bil arkan, diamalkan dengan anggota tubuh, diamalkan dengan anggota badan kita, ya, diamalkan. Bertambah dengan menaati Allah Ar-Rahman, dan berkurang dengan taat kepada syaitan, itu melakukan kemaksiatan. Itu iman. Ini salah satu dalil bahwa iman itu bertambah. Sehingga jamaah rahimakumullah, orang-orang yang mengamalkan hidayahnya, maka menambah apanya? Menambah iman dengan amalan. Orang-orang yang benar di dalam akidahnya, prinsipnya, jujur di dalam beriman, maka bertambah imannya. Yang melakukan amalan-amalan hati, tawakal, khauf, khasyah, raja, rasa takut, rasa harap,
menyandarkan segalanya kepada Allah dengan hatinya, maka itu menambah iman. Demikian pula yang beramal dengan lisan, memuji Allah, bersyukur kepada Allah dengan puji-pujian, melakukan zikir pagi dan petang, ini pun menambah iman. Tambah. Sebaliknya, yang melanggar aturan Allah ini akan mengurangi iman. Tsumma qala ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa rabatna 'ala qulubihim, dan kami kokohkan hati-hati mereka. Setelah diberi hidayah, ditambahkan hidayah, diberikan kekokohan. Idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi. Ketika mereka berdiri, lalu mereka mengatakan, Rabb kami adalah Rabb yang menciptakan langit dan bumi. Mereka menetapkan apa ini? Tauhid rububiyah. Mereka berdiri, kemudian mereka mengucapkan itu. Rabb kami adalah Rabb yang menciptakan langit dan bumi, bukan berhala-berhala ini. Ya, lan nad'uwa min dunihi ilaha. Kami tidak akan berdoa, meminta, beribadah kepada selainnya bersama sesembahan apapun itu, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mentauhidkan Allah dalam tauhid uluhiyah di sini. Lan nad'uwa min dunihi ilaha, itu tauhid uluhiyah. Jadi maknanya adalah mereka mentauhidkan Allah dalam uluhiyah berdalilkan dengan tauhid rububiyah. Karena mereka sudah menetapkan Allah yang mencipta segalanya, maka hak Allah satu-satunya adalah hanya hak Allah Subhanahu wa taala yang disembah. Tidak ada yang lain, tidak ada yang memiliki hak itu. Hak itu hanya milik Allah. Karena Allah lah yang menciptakan segalanya. Seperti itu jamaah rahimakumullah. Jika kami berdoa kepada selain Allah, laqad qulna idan syatata, berarti sungguh kami telah mengucapkan ucapan yang jauh dari kebenaran. Ini kata mereka. Maksudnya kalau kami sudah meyakini bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, justru kami beribadah kepada selainnya, berarti kami jauh dari kebenaran. Baik, ditafsirkan oleh para ulama, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Katsir rahimahullah, tentang ucapan mereka ini. Kemudian mengapa mereka mengucapkan hal yang demikian? Ya, disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, kita sebutkan di sini maknanya karena panjang ya. Yaitu mereka ini adalah kaum dari bangsa kerajaan Romawi gitu. Yang mana pada saat itu ya mereka dikuasai, mereka memiliki kekuasaan demikian. Raja di tengah mereka itu raja yang zalim. Nah, baik. Jadi kerajaan Bani Israel itu sudah lama ya, turun temurun kerajaan mereka, dan memang mereka itu menguasai dunia dari dulu. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menegur mereka, ya Bani Israel, uzkur ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Wahai Bani Israel, ingat nikmatku yang telah kuberikan kepada kalian. Baik. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, pada ayat terakhirnya itu Allah mengatakan, dan aku telah meninggikan kalian 'alal 'alamin, di atas manusia yang lain. Kalian sudah yang paling top dari dulu tuh. Tapi justru tidak beriman di zaman Nabi Muhammad. Di antara negeri-negeri mereka itu ya, ini yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Katsir rahimahullah, ya perlu diteliti riwayat-riwayatnya, namun kita ambil faidah dari kisah beliau karena beliau dikenal sebagai ya ahli sejarah juga. Beliau memiliki kitab namanya Al-Bidayah wan Nihayah. Baik. Raja ini memerintahkan seluruh masyarakatnya untuk keluar pada
tahun-tahun tertentu merayakan, beribadah, melakukan persembahan, menyembelih, mendekatkan diri kepada berhala-berhala tersebut. Maka di antara mereka ada pemuda-pemuda yang mereka juga keluar untuk memenuhi panggilan sang raja ini. Baik. Kemudian tatkala menyaksikan bahwa yang disembah adalah berhala-berhala tersebut, dia pun berdiri. Idqamu. Asalnya itu satu orang yang berdiri. Disebutkan di sini idqamu, banyak yang berdiri kan? Mereka berdiri. Kata Syekh Ibnu Katsir rahimahullah, Imam Ibnu Katsir, mereka berdiri, awalnya mereka tidak tahu sama sekali. Tidak saling mengenal satu sama lain. Ya, berdiri lalu mengatakan Rabbuna Rabbus samawati wal ardh. Rabb kami ya yang menciptakan langit dan bumi, bukan ini. Kami tidak akan beribadah kepada ini, patung-patung ini. Seperti itu. Asalnya mereka tidak saling tahu. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, kemudian mereka berdiri di tempat yang sama. Ini berdiri, kemudian ada lagi satu datang berdiri, gitu ya. Nah, berkumpul gitu, satu-satu. Dalam kondisi mereka tidak saling kenal. Mengapa bisa demikian? Karena keimanan mereka sama. Keyakinan mereka sama, tauhid mereka kepada Allah sama. Ini sesuai dengan sabda Nabi alaihissalatu wassalam. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, al-arwah junudun mujannadah. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, arwah, ruh itu adalah junud, tentara-tentara yang saling kenal. Baik. Maka apabila sama jenisnya, maka dia akan menyatu. Wa man tanakkara minha ikhtalaf. Dan jika itu tidak sama ruhnya, maka akan ikhtalaf, akan berpaling satu sama lain. Ya, mereka tiba-tiba berkumpul di situ, berdiri. Kemudian apa jamaah rahimakumullah? Mereka saling melihat satu sama lain, kata Syekh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Tentu beliau rahimahullah membaca ya, riwayat-riwayat dan sejarah dari mereka. Kemudian mengatakan, mengapa engkau berdiri di sini tidak bersama mereka, kaum itu? Akhirnya salah satu dari mereka pun mengatakan, ya, Rob kita adalah Rob yang menciptakan langit dan bumi, bukan mereka. Dan ternyata mereka semua memiliki keyakinan yang sama. Disinilah mereka bersatu. Di sini jamaah rahimakumullah, mereka pun bersama, ya, bersama. Nah, lalu mengikrarkan itu. Setelah itu mereka pun mengatakan pada ayat yang ke-15, haula'i qaumun attakhadhu min dunihi alihah. Mereka itu siapa? Kaum kami ini, kaum kita, menjadikan adanya ilah-ilah, sesembahan-sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala, yang harusnya hanya Allah yang diibadahi. Laula ya'tuna alaihim bisultanin bayyin. Artinya, seandainya mereka bisa mendatangkan dalil, sultan itu kekuasaan, tapi yang dimaksud di sini hujjah. Kadang sultan itu maksudnya hujjah. Seandainya mereka bisa mendatangkan hujjah yang jelas kepada perbuatan mereka ini, bahwa ini sesembahan yang hak untuk disembah. Kira-kira apa jamaah rahimakumullah? Hujjah para ashabul kahfi ini tidak ikut ibadah di situ. Yang tadi kita sebutkan apa? Hujjah mereka adalah yang menciptakan itu hanya Allah. Itu sudah sultan, hujjah yang benar-benar jelas. Jadi jika mereka ini ingin beribadah kepada berhala-berhala tadi itu, hendaknya apa hujjahnya gitu loh. Apakah mereka menciptakan
Apakah mereka memberi rizki? Apakah mereka memberi madarat? Tidak. Berarti mereka tidak bisa mendatangkan hujjah. Ya, hujjah itu alasan yang benar. Hujjah. Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiba. Maka siapakah orang yang lebih zalim? Yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-ada kepada Allah dengan kedustaan. Ini dosa yang paling tinggi jemaah, itu mengada-ada berdusta atas nama Allah. Yang mereka kan membuat-buat berhala itu kan mengakui bahwa ini juga ilah. Ya, ilah yang Allah ridhoi juga gitu. Ini ilah yang benar ini. Itu namanya mengada-ada. Atau mereka yang mengatakan ya Isa alaihissalam adalah anak Allah, itu juga mengada-ngada. Ya, itu dosa yang puncaknya dosa sudah itu. Bahkan bisa mengalahkan kekufuran. Ya, ada orang yang tidak mau beriman, berarti kan dia dalam kekafiran, ya kan? Tapi dia memang dari lahir begitu. Ada orang yang dia mengakui dan membuat-buat keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Allah Subhanahu wa taala demikian, itu dosa yang lebih tinggi. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini pelajaran penjelasan dari ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-15 dari surat Al-Kahfi. Banyak di dalamnya terkandung tauhid dan akidah. Insyaallah pada pertemuan akan datang kita lanjutkan kisah dari Ashabul Kahfi, di mana mereka mulai menjauh ya, berpaling dari kaumnya hingga mereka nanti insyaallah dikisahkan ya biidznillah taala, jika Allah masih memberikan kemudahan pada kita untuk melanjutkan, mereka akan masuk ke dalam gua Al-Kahfi. Naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.